tas teknologi fit yang akan saya tampilkan ini ada sedikit berbeda. Ya kalau kemarin di gambarnya itu lebih bukan lebih cenderung ya, memang pada tahap awal kita menggunakan teknologi itu sangat memperhatikan functionality. Ya, saya mau berkomunikasi dengan Anda, berkomunikasinya bukan cuma suara, bukan cuma teks, tapi juga ingin video. Maka saya memanfaatkan video conference. Video conference aplikasinya saya menggunakan Zoom Meeting. Nah, berarti saya berpikiran mengenai functionality. Ya, teknologi functionality. Fungsinya untuk apa? Itu kita tahapan awal. Setelah teknologi tersebut cocok dengan tugas-tugas yang akan kita mau selesaikan, mau bereskan, maka hal yang selanjutnya yang harus kita pahami itu adalah utilisasi atau penggunaan dari aplikasi tersebut. Karena meskipun fungsinya cocok, tapi digunakannya susah, nah kira-kira gimana ya? Orang mau pakai nggak? Ya, besar kemungkinan malas yang ini mah susah, mending milih yang ini misalkan. Kenapa? Lebih mudah, lebih simpel, lebih sederhana, lebih mudah dipelajari ya. Jadi ini alasan kenapa gambar yang akan saya tampilkan itu sedikit berbeda. Bisa kelihatan PowerPoint-nya? Bisa. Terlihat Pak, terlihat Pak. Baik, ini yang tadi saya sampaikan. Ya sama sih, karakteristik pekerjaannya harus jelas, teknologi karakteristik yang mendukungnya harus jelas supaya fit. Tapi setelah teknologinya itu cocok digunakan, ya utilisasinya juga harus mudah. Ya. Jangan sampai Anda mau bikin pekerjaan pakai satu aplikasi, ternyata meskipun fungsinya cocok, sulit digunakan. Jangankan digunakan, mau installnya aja susah. Misalkan, mau betul bisa digunakan, tapi ternyata pada saat nambah data, pada saat nambah pengguna, ini terjadi banyak masalah. Tidak cocok dengan jaringan, ya, tidak cocok dengan sistem operasi. Hal-hal seperti itu agak diperhatikan nanti dalam utilisasi, ya, atau penggunaan, sehingga nanti pada dasarnya, pada akhirnya akan berdampak kepada unjuk kerja yang bagus. Nah, tolong diperhatikan bahwa dalam tas teknologi fit ini ada saling ketergantungan. Saya balik lagi ke atas ya. Ini panah ini menunjukkan ketergantungan. Tas karakteristik, teknologi karakteristik ini akan menentukan TTF. TTF akan menentukan utilisasi. Utilisasi dan TTF akan menentukan performance impact. Lihat tanda panahnya ya. Jadi ada saling ketergantungan. Ya, kalau TTF-nya jelek, ya utilisasinya juga akan tidak bagus gitu loh. Ketergantungan antar individu, ya, pengguna teknologi, ya pegawai, karyawan, dosen, mahasiswa, ya dalam sebuah sistem informasi. Teknologi, berbagai macam teknologi, ya, perangkat keras, perangkat lunak, layanan, jaringan, apalagi ya, macam-macam lah ya, berbagai macam utility misalkan, dan tugas, aktivitas yang dilakukan oleh individu untuk menghasilkan keluaran yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan ini maksudnya yang mendukung pekerjaan supaya cepat selesai. Nah, tolong diperhatikan bahwa tingkat kemampuan teknologi untuk melaksanakan tugas pengguna tergantung antara kesesuaian antara kemampuan individu, persyaratan tugas dengan teknologi. Ya, tugasnya itu bisa didukung oleh teknologi, tapi ternyata yang pakainya nggak bisa atau kurang mahir, ya tidak bagus. Yang pakainya mahir, terus teknologinya cocok, tapi ternyata tidak sesuai dengan tugasnya, sama saja. Ini yang disebut sebagai fit, sebagai
ketergantungan dan hubungan yang tidak terpisahkan dari komponen-komponen dalam TTF. Nah, ini ya konsepnya ya, bahwa yang namanya pemanfaatan atau utilization mencerminkan tindakan menggunakan sistem yang dievaluasi. Nah, kuliah kita ya dievaluasi berdasarkan oleh frekuensi ini, seberapa banyak, seberapa sering penggunaan itu dipakai dan keberagaman pengguna. Tadi saya sudah absen. Ini adalah tugas seorang dosen untuk mengabsen mahasiswa. Tiap dosen, tiap hari, tiap mulai kuliah akan melaksanakan absen. Frekuensinya tinggi. Fungsinya sudah cocok untuk mengabsen, untuk mendukung tugas dosen. Tapi ternyata pada saat ngabsen, kalau ada 10 kelas yang bersamaan di situ, mulai bersamaan, absen bersamaan, ternyata absennya jadi lambat. Atau dalam beberapa kasus absennya sulit untuk disimpan. Yaitu utilisasinya nggak benar juga. Ya, kadang-kadang ya mungkin mengingatkan saja pada kuliah basis data misalkan, ya, ada saat di mana basis data itu digunakan secara peak disebutnya banyak orang, banyak pengguna, banyak data, frekuensinya tinggi. Betul bisa digunakan, tapi kalau pelayanannya tambah lama tambah lambat, yaitu bukan utilisasi yang baik. Ini kita lihat dari sisi teknologinya ya. Utilisasi ditentukan oleh sejumlah faktor. Anda tidak akan menggunakan sebuah barang kalau Anda tidak percaya barang itu bisa membantu Anda. Ya, Muhammad Raihan atau Flavio disuruh ibunya buat motong wortel. Anda nggak mau pakai ini, nggak mau pakai pisau yang A, pengen pakai pisau yang B. Kenapa? Pisau yang A mah mintul. Mending pakai pisau yang B. Ya, udah enakeun pegangnya, tajam, bikin pekerjaan Anda cepat selesai. Ya, itu paling pertama. Teknologi itu harus bisa mengambil orang trust gitu loh, percaya. Saya bakal input data saya di sini, data saya bakalan aman, tidak akan bocor, tidak akan disalahgunakan oleh orang yang tidak berhak. Itu kepercayaan, ya. Ini katanya secara wajib ataupun sukarela. Nah, faktor-faktor ini kepercayaan itu pertama misalkan berkaitan dengan norma sosial. Ya, perilaku kita, ya, latar belakang kultur atau budaya kita, sikap terhadap perilakunya, bagaimana si sistem itu bisa membantu kita. Kenapa? Kalau sistem di kita itu penuh dengan sopan santun, tata krama, ya, membuat kita nyaman, bisa kita percaya. Anda masuk ke ATM, PIN-nya salah, Anda yang bikin salah, lah aplikasi ATM-nya yang minta maaf. Itu yang maksudnya dengan norma sosial. Ya, maaf, PIN Anda salah, silakan ulangi lagi. Bukannya Anda dimarahin. Ya, ini akibat atau konsekuensi dari pemanfaatan. Orang itu bisa salah. Manusia itu bisa salah. Beri dia kesempatan, tapi kesempatannya jangan panjang-panjang. Ya, biasanya kan kalau PIN Anda salah, ya dikasih kesempatan 3 kali. 3 kali masih salah juga, ya Anda bukan orang yang bisa dipercaya. Nah, kita akan membahas 3 preposisi mengenai TTF, ya, Text Technology Fit. Hal-hal yang akan membuat si metode TTF ini bisa dilaksanakan dan bisa berhasil bermanfaat dalam penerapan serta evaluasi sebuah sistem informasi. 1. Preposisi pertama menyatakan bahwa evaluasi pengguna terhadap kesesuaian tugas teknologi
tentu saja ditentukan oleh karakteristik tugas dan karakteristik teknologi. Anda sudah lihat tadi gambarnya. Ya. Jadi tingkat bantuan sistem terhadap pengguna, terhadap pegawai, terhadap dosen atau mahasiswa ini biasanya diukur dengan 8 dimensi. Nah, tolong diingat mengenai 8 dimensi ini. Kenapa? Karena ini nanti yang ditanyakan, yang diujikan, yang dievaluasi kepada pengguna. Ya. Kan saya bilang ya, kemarin kita sudah belajar TAM. Ujung-ujungnya itu kuesioner, wawancara, survei, perhitungan statistik. Nah, sekarang 8 ini yang menjadi acuan untuk melakukan evaluasi tersebut. Ada kualitas, kemampuan, pencarian, searching, ya, otorisasi, kompatibilitas, ini susah nyebutnya, sampai dengan relasi dengan pengguna. Nanti kita akan bahas lebih jauh di slide berikutnya. Nah, karakteristik tugas bukan hanya diukur oleh tugas-tugas yang rutin, tapi juga yang tidak rutin, yang ada saling ketergantungan, yang berkaitan mungkin dengan jabatan. Ya, contohnya kalau tadi absen itu rutin. Tapi kalau Anda setor SKPI, siapa yang sudah setor SKPI sama dosen walinya? Anda ikut seminar, Anda ikut kegiatan himpunan. Apakah tiap minggu, tiap hari Anda setor SKPI? Enggak kan? Ya, mungkin satu semester Anda cuma setor 1 atau 2 kali kegiatan. Anda pernah ikut seminar, pernah ikut kegiatan olahraga, ya itu bukan tugas yang rutin, ya. Tapi itu ada saling ketergantungan karena akan mendapat nilai poin untuk Anda. Paham maksudnya? Ya. Jadi jangan sampai yang rutin didukung, yang tidak rutin, loh kok jadi masalah. Ini preposisi pertama atau ajuan atau syarat. Ya. Yang kedua adalah menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi oleh individu bergantung dengan kesesuaian tugas atau pekerjaan yang akan diselesaikan. Balik lagi ke aspek manusia, ke aspek pekerjaan. Ini contoh nih. Anda nanti mau tugas akhir. Tugas akhir mau bikin perancangan sistem informasi. Sistem informasi Anda sudah punya studi kasus. Misalkan di sebuah sekolah, universitas, atau mungkin sebuah perusahaan. Salah satu yang akan Anda tanyakan sepertinya sederhana, ya, tapi ini sangat penting dalam manajemen sistem informasi. Apa itu? Job description. Apa artinya job description? Job itu apa? Anda nanti lulus cari job nggak? Ya, bukan job ya, tapi job. Job description, deskripsi kerja yang detail, yang jelas, yang menjelaskan lingkup kerja dan tanggung jawab dari seorang pegawai. Nah, kalau perusahaan job description-nya tidak jelas, nanti kita bingung. Lah, mau teknologinya yang kayak gimana? Sementara mungkin scope-nya terlalu kecil, mungkin scope-nya terlalu besar si jobnya, atau jangan-jangan juga tidak jelas. Dari sisi manajemen ini bisa berdampak ke pemanfaatan teknologi. Ya, jadi nanti harus dianalisis. Salah satu analisisnya ternyata adalah ini di perusahaan job desk-nya harus jelas. Sehingga nanti akan memudahkan bukan hanya pelaksanaan tugas, monitoring, tapi juga sampai dengan evaluasi. Ya. Saya jadi dosen, ya tugasnya jelas. Ngajar, bikin penelitian, dan pengabdian masyarakat.
tidak melakukan salah satu itu, ya nilai saya bakalan tidak bagus. Sesederhana itu loh. Ya tidak sederhana amat sih ya. Kan pengajaran juga nanti bisa diturunkan ke hal-hal yang lebih detail. Tapi ini adalah syarat yang tidak bisa ditawar-tawar dari TTF. Jadi kalau Anda nanti cari kerja, pada saat wawancara tidak ada salahnya loh. Anda nanya, Pak, job desk saya apa? Tanggung jawab saya apa? Supaya jelas nanti Anda bisa ya misalkan korelasikan antara tanggung jawab dengan apa ya? Gaji misalkan. Ya. Lanjut. Preposisi yang ketiga yang terakhir adalah teori ini TTF menyatakan bahwa evaluasi positif terhadap kesesuaian atau fit tugas teknologi tidak hanya memprediksi atau meramalkan pemanfaatan, tapi juga ini lebih bagusnya adalah orang nanti akan berpikiran positif. Kalau orang mau kerja di awal itu sudah berpikiran positif, dijamin kerjanya bakalan lancar. Betul ada masalah, tapi dia akan semangat untuk menyelesaikannya. Jangan sampai belum apa-apa sudah negatif, belum login, baru lihat tampilannya. Udah bingung, ini buat apa? Apa hubungannya dengan kerja saya? Bagaimana dia bisa membantu? Baru login, lihat tampilan awal udah bingung. Aduh, bahasa Inggris. Padahal saya tidak terlalu paham dengan misalkan bahasa Inggris. Nah, hal-hal seperti itu agar dipahami, bukan cuma kecocokan tugas itu bisa diselesaikan. Bukan hanya saya bisa dengan mudah lihat di Edlink untuk mengabsen Anda. Ya, di Edlink ada gitu loh, tugas dosen untuk absen. Di Edlink sudah ada tampilan untuk absen. Nah, saya sebagai dosen juga tidak kesulitan untuk absen, untuk melakukan hal tersebut. Itu maksudnya. Oke, stop dulu di sini. Siapa yang belum paham dengan 3 preposisi ini atau ada yang mau ditanyakan? Ini syarat yang tidak bisa ditawar-tawar ya. Jadi yang pertama Anda lihat ke si skema TTF-nya dan ada 3 syarat yang harus dipahami supaya TTF tersebut bisa dilaksanakan. Ada pertanyaan? Lanjut? Oke. Ya kan ini tujuan kita gitu loh. Ya. Ini saya bikin gambar kartun sebuah perusahaan yang memanfaatkan sistem informasi dengan baik. Lihat orang-orangnya. Tidak ada yang memble, tidak ada yang baud. Semuanya seneng. Kenapa? Karena mereka merasa tugas mereka itu sangat dipermudah. Pertukaran data mudah. Ya, pemanfaatan jaringan mudah. Ya, tempat kerja mereka itu didukung oleh sistem yang cukup bagus. Wah, sampai di tengahnya ada robot nih. Ya, jadi pesan itu tidak hanya lewat secara digital atau aplikasi. Kalau ada yang pengen di print, ada yang pengen dalam bentuk kertas, ternyata sistemnya juga mendukung. Ya, saya doakan nanti Anda setelah lulus dapat pekerjaan dan dapat lingkungan yang seperti ini. Kerja tuh bahagia, bukan cuma dapat uang. Ya, percuma uangnya gede juga. Kalau Anda bikin stres, baru 1-2 tahun kerja, wah udah segala rupa kena penyakit dan sakit. Ya, apalagi sampai kelainan jiwa gitu loh, kayak si Resbob, saking desperate-nya, ya saking kepepetnya, pengen beken dan pengen dapat uang saweran. Jangan ya. Ini contoh bagaimana sistem informasi itu terintegrasi dengan baik, bukan hanya untuk keuntungan perusahaan,
tetapi juga untuk keuntungan individu yang terlibat. Ya, apa ya istilah kerennya mas, stakeholder yang terlibat. Mulai dari top level manajemen sampai dengan bottom level manajemen. Baik, kita lanjutkan. Banyak sekali isu-isu yang terkait dengan kinerja teknologi. Tentu saja kalau di kuliah kita ini berkaitan dengan evaluasi dan pengukuran keberhasilan penerapan sistem informasi. TTF akan mengeksplorasi dan memahami pentingnya keterlibatan individu dan teknologi dan dampaknya terhadap kinerja. Ini salah satu yang sepertinya mudah, tapi dalam beberapa kasus itu manajemen perusahaan itu tidak memahami pentingnya keterlibatan individu. Kadang-kadang mereka hanya mementingkan kita harus pakai aplikasi baru supaya memudahkan misalkan perusahaan kita berkompetisi dengan perusahaan lain, supaya keuntungan transaksi perusahaan kita semakin tinggi, kita pakai teknologi A. Lah, kok individunya nggak diajak-ajak, kok individunya tidak ditingkatkan kemampuannya. Jangan-jangan bukannya dapat keuntungan dari menggunakan teknologi dan sistem informasi, malah kerugian yang didapat. Karena tidak memperhatikan aspek manusia. Dosen-dosen ngajar harus mengacu kepada kurikulum. Kurikulum itu mengacu kepada produk mahasiswa yang ingin dicapai oleh misalkan teknik informatika Unpas. Tapi pada saat di lapangan, di lapangan ya, kita nggak pernah kuliah di lapangan, di kelas dosen ngajar menyampaikan pengetahuan, loh mahasiswanya ada kesulitan nih. Ya mahasiswanya jangan disuapin terus dengan ilmu yang satu belum beres, mereka belum paham, sudah dikasih yang kedua, yang ketiga. Nanti betul misalkan dosen itu ngajar dengan bantuan teknologi untuk memenuhi kurikulum, tapi ternyata mahasiswanya keteteran karena tidak paham. Nggak boleh seperti itu. Ya, mahasiswa yang tidak paham ya coba ajak diskusi, tanya jawab, gimana, ada kesulitan apa. Jangan kaku. Paham tidak analogi ini? Ya, coba kita terapkan nanti di dalam sebuah perusahaan. Baik, nah ini yang saya janjikan kemarin. Ya, jadi hari ini kita akan mencoba menggabungkan, menikahkan antara dua metode yang sudah kita pelajari. Ini istilahnya diperluas atau dimanfaatkan. Jadi TTF diperluas oleh Tissot dan Strong, ini sudah cukup lama ya, tahun 1999, dengan mengintegrasikan dengan TAM, teknologi acceptance model. Bagaimana ya singkatnya lah, bagaimana teknologi yang cocok dalam mendukung sebuah sistem informasi itu nanti bisa di-accept, bisa diterima, itu loh. Ya, bukan cuma cocok, tapi bisa diterima. Anda pakai baju, menurut orang-orang bajunya cocok dengan Anda, tapi Anda sendiri tidak nyaman dengan baju itu, ya repot. Ya, saya yakin Anda akan merasa merasa tidak nyaman. Padahal orang-orang tidak ada masalah dengan misalkan baju yang Anda pakai.
Tam berhipotesis bahwa penggunaan teknologi meningkatkan evaluasi kognitif dalam bentuk kemudahan penggunaan dan dirasakan dan kegunaan yang yang dirasakan oleh pengguna. Ya, apa yang dimaksud dengan evaluasi kognitif? Di mana si teknologinya bisa atau menyesuaikan diri dengan kemampuan kognisi dari penggunanya. Lah, saya tidak bisa bahasa Inggris. Ini kok menunya bahasa Inggris? Oh, ternyata ada pilihan untuk jadi bahasa Indonesia. Ya, contoh apa ya? Ya mesin ATM lah, gitulah. Ya kan ada pilihan bahasa ya. Betul. Itu yang maksudnya sebagai penyesuaian evaluasi kognitif. Kemudahan penggunaan yang dirasakan mengacu pada sejauh mana penggunaan, sebetulnya ini kata-kata yang tidak terlalu cocok ya, bukan bebas dari usaha sebetulnya, tapi seakan-akan bebas dari usaha. Anda nggak perlu susah-susah untuk menggunakan aplikasi tersebut. Ya, saking tidak susahnya bisa disebut sebagai bebas usaha. Dan yang penting lagi adalah karena sudah diterima si teknologinya, accept, jadi pengguna punya pemahaman, punya pendapat bahwa teknologi tersebut sangat membantu saya. Saya nggak mau lagi balik ke teknologi yang lama. Saya tidak mau balik lagi ke teknologi yang manual. Kenapa? Ini sudah sangat membantu. Mempermudah kerja, ya, membuat saya lebih cepat menyelesaikan tugas, ya, kualitas kerja saya semakin meningkat, jam kerja menjadi lebih pendek, dan seterusnya. Ini rada rumit, kenapa? Ya, kotak-kotak yang tadi di TTF dikombinasikan dengan TAM. Tolong yang Anda perhatikan adalah panah-panah yang mendeskripsikan bahwa komponen, misalkan kita lihat komponen tool functionality, tadi kita sudah bahas, ini akan menentukan task teknologi fit. Lihat panahnya ini. Ya, ini menentukan ini menentukan ini, dan ternyata ada satu konsep lagi, kalau orang sudah pakai, ya mungkin ini mirip-mirip IMK lah, meskipun tidak persis sama, satu kakas atau satu aplikasi, kira-kira mereka punya experience tidak? Punya pengalaman yang bagus, inginnya punya pengalaman yang bagus atau tidak? Ini saya tanya deh. Siapa di antara Anda yang punya aplikasi e-banking lebih dari satu? Ngacung? Atau ngomong? Saya nggak bisa. Ada nggak? Saya, Pak. Siapa? Saya, Pak. Oke, nih saya tanya. Pada saat Anda pindah-pindah aplikasi dari bank A ke bank B, itu ada experience yang Anda bawa tidak? Yang ternyata Anda dengan bisa mudah menyesuaikan diri di aplikasi berikutnya di bank yang berbeda. Ya, ada, Pak. Ada. Ya sebetulnya kan perbankan ya gitu-gitu keneh. Ya, Anda mungkin butuh sedikit penyesuaian terkait dengan ya layout, ya tampilan UI, tapi saya yakin functionality-nya pasti sama. Bisa transfer? Iya. Bisa cek saldo? Iya. Ya. Bisa pakai QRIS? Iya. Sudah standar lah seperti itu. Ya, itu tool experience. Nah, setelah ini 1, 2, 3, 4 ini TTF, ya. Nah, yang 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah TAM. Itu yang sudah kita bahas kemarin. Anda punya persepsi kemudahan, Anda punya persepsi manfaat, sehingga mendorong Anda untuk menggunakan aplikasi tersebut. Ujung-ujungnya ya
bukan cuma sebelum peningkatan performansi, ya si aplikasinya yang mendukung SI itu benar-benar dipakai. Sampai saat sekarang ini paham tidak? Cocok, ya kan fit itu berkaitan dengan kecocokan. Tetapi persepsinya di kecocokan itu kepada pengguna pakai TRAM. Mudah digunakan, mudah untuk berguna. Ya. Jadi TAM dan TTF ini mengadopsi perspektif, dua-duanya sama ya mengenai pengguna, tentang manfaat, evaluasi teknologi, serta mengeksplorasi hasil seperti adopsi. Ini juga saya rada bingung, adopsi dan penerimaan. Ya mungkin dipakai dulu, lalu si sistem informasinya termasuk teknologi diterima, nanti akan dilihat kinerjanya. Sehingga Anda itu nanti punya wawasan, ini teknologi buat apa saja. Ini teknologi cocok. Dan saya suka, saya berpersepsi bahwa itu akan bermanfaat untuk saya. Nih saya tanya, sehari Anda pakai situ atau Adlink berapa kali? Ivan, contoh Ivan lah, atau siapa nih, Fikriawan, berapa kali? Ayo, kira-kira. Tergantung sih Pak. Tergantung, hari Minggu masih pakai nggak? Siapa yang hari Minggu masih pakai situ? Ngecek Masih buat Pak. misalkan Cek buat besok. buat Seninnya. Ya, Ya. Ada kesulitan tidak? Ada persepsi nggak sebelum pakai itu? Aing mah kudu make situ deui. Nah. Ada tidak? tidak Pak. Tidak. Kenapa? Karena Anda bisa login, bisa cek data, informasi, logout dengan mudah. Ya, jangan sampai itu menjadi satu hambatan untuk Anda. Alah, mesti pakai situ deh. Ya, justru Anda senang, asik pakai situ. Ya, nggak perlu nanya sama teman, nggak perlu nanya ke TU, nggak perlu nge-WA dosen, cukup ngecek aja, pasti sudah ada di sana. Jadi itu salah satu tujuan kenapa si TAM itu dikombinasikan dengan TTF. Kalau TAM itu berfokus pada niat penggunaan, sementara TTF berfokus pada hasil dari penggunaan. Ya kalau mau pakai pasti niat dulu dong. Ya. Saya mau ngecek besok Senin, pada ini hari Minggu ya. Tugas Pak Caca itu dikumpulin Senin atau minggu depannya ya? Cek. Oh, ternyata minggu depan. Untung ya. Ada niat penggunaan, ada berkaitan dengan hasil penggunaan. Nah, TAM adalah teori yang bersaing dan memberikan sudut pandang yang kontras tentang pemanfaatan teknologi. Jangan sampai orang baru lihat teknologinya saja belum pakai, itu persepsinya langsung aduh susah. Ya. Anda sudah punya aplikasi e-banking, terus ternyata karena kebutuhan Anda bikin lagi rekening di bank lain. Anda langsung optimis bisa menggunakan e-banking dari bank lain. Kenapa? Saya sudah punya experience loh. Makanya bank A bisa QRIS, bank B itu bisa QRIS misalkan. Ya. Itu kan sudah jadi semacam standar. Nah, TAM mewakili interaksi antara persepsi kegunaan, persepsi kemudahan yang berpengaruh pada tadi sudah kita bahas ya, terutama sikap, niat, dan bagaimana perilaku penggunaan. Sementara TTF mewakili model yang meneliti penggunaan alat yang sebenarnya. Sudah dipakai, ternyata benar fit. Jadi di sini ada coba kita lihat ke atas, ada perilaku yang saling berhubungan. Perhatikan, antara task teknologi fit ini langsung ke actual tool use.
pada saat fit langsung bisa dimanfaatkan. Nah, di antara itu persepsi ternyata pegang peranan penting. Untuk apa? Ya supaya niatnya semangat gitu loh. Ya. Jika seorang berpikir bahwa teknologi diberikan sesuai dengan tugasnya, persepsi bahwa aplikasi tersebut akan membantunya, ini akan meningkat. Ini yang harus Anda ukur nanti, harus Anda tanyakan. Biasanya jawabannya mungkin ya dan tidak, ya, mungkin jawabannya itu bentuknya narasi seperti yang kualitatif, atau mungkin juga sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Itu hal-hal yang nanti akan Anda lakukan dalam evaluasi, mengukur, memanfaatkan statistik. Nah, yang terakhir adalah fungsionalitas teknologi yang tinggi terkait dengan gagasan bahwa teknologi tersebut canggih dan kompleks untuk digunakan. Jangan ngasih pemahaman bahwa teknologi ini sangat, Anda tahu singkatan canggih pan ya, can kapanggih. Ya, Anda kepada para pengguna harus bisa memberikan gambaran bahwa teknologi ini mudah digunakan. Sebentar, saya tanya dulu. Betul tidak ada kadang-kadang persepsi kalau teknologinya canggih itu sulit digunakan atau belum tentu bermanfaat? Betul, Pak. Iya. Ya, ini contoh paling sederhana yang pernah saya alami. Mungkin juga Anda alami pada saat saya lupa lagi. Awal Pak Jokowi jadi presiden gitu atau akhir Pak SBY. KTP, masih ingat? Anda belum kali ya, belum punya belum KTP. Bayangkan, pelayanan KTP di sebuah kecamatan itu bisa terhambat. Kenapa? Ternyata pakai peralatan canggih. Dan tidak semua pegawai yang ngurus KTP di kecamatan atau kelurahan bisa menggunakan teknologi itu. Maaf Pak, layanan KTP hari ini tidak bisa dilaksanakan. Kenapa? Pegawainya lagi berhalangan. Lah, apa yang lain nggak bisa? Oh, itu soalnya alatnya baru Pak. Itu contoh. Lah, jadi layanan ke masyarakat, ya, ke customer, itu jadi terhambat. Karena ternyata sulit untuk dikuasai. Pada saat menerapkan mau pakai teknologi yang mendukung KTP, lah yang ngelaksanainnya siapa? Masyarakat dalam satu kecamatan, di kecamatan cuma 1 atau 2 orang yang bisa melaksanakan itu. Misalkan. Ini teknologinya, ya bahkan sebelum diukur pun kita kan jadi bertanya-tanya ya, ini fit atau enggak sih? Kok faktor individunya tidak diperhitungkan. Oke. Nah, itu konsepnya, itu skema, itu diagram. Kita sudah belajar TAM, kita sudah belajar TTF, kita sudah mengkombinasikan antara TAM dengan TTF. Nah, sekarang adalah bagaimana sih kita melakukan evaluasi? Kita sudah belajar ada teknik kualitatif, kuantitatif, ya. Kembali 8 dimensi yang dicetuskan oleh ini, yang mencetuskannya ya Goodhue dan Thompson, supaya fit. Ini nanti diturunkan menjadi pertanyaan yang harus Anda nilai, harus Anda evaluasi. Baik kualitatif maupun kuantitatif. Ini contoh saja. Dimensinya kualitas data, lokabilitas,
Lokalitas itu apa berkaitan dengan lokasi, mudah ditemukan. Baik Anda mengakses menu, baik Anda melakukan searching, Anda melakukan scrolling atau browsing, misalkan, ya. Lalu otorisasi. Login gampang. Ya. Fungsi-fungsi yang saya dapatkan setelah login itu sesuai dengan kerja saya. Kompatibilitas. Ini berkaitan misalnya dengan data, ada pelatihan, ketepatan waktu. Kita bahas satu-satu ya. Misalkan untuk kualitas data. Apakah data akurat dan relevan? Maksudnya di sini adalah sesuai dengan pekerjaan atau tidak. Saya mau kerja, saya butuh data kemarin yang sudah diinput oleh bagian A. Betul tidak datanya sudah tersedia? Betul tidak datanya sudah gampang diakses? Dan benar, ya. Diakses itu berkaitan sebetulnya dengan yang kedua, lokabilitas. Seberapa mudah menemukan data? Tinggal searching, tinggal bikin query. Bikin query, nggak perlu bikin query, tinggal pijit tombol ini, udah langsung nanti. Datanya langsung keluar. Saya ingin ngecek mahasiswa yang absennya kurang dari 60%. Pilih menu, klik tombol, udah langsung. Atau mungkin saya mesti pilih itu dulu. Mesti pilih kelas dulu misalkan. Beres. Anda nanya, Pak Caca, itu fit nggak? Kualitas data, lokalibilitas, sama otorisasinya. Oh, fit sekali. Ya, berarti sangat setuju Pak? Ya, sangat setuju. Misalkan. Nah, berarti dari 3 dimensi, dari 1 fungsi, Anda sudah bisa menilai. Oh, ternyata absen bukan cuma input, tapi dosen itu bisa mengecek persentase absen mahasiswa dengan cepat. Oke, bagus nih. 1, 2, 3. Ayo kita lanjutkan. Kompatibilitas. Apakah data bisa digabung dari berbagai sumber? Nah, ternyata pada saat saya absen di Edling, itu cuma bisa absen mahasiswa doang. Nggak bisa lihat nggak bisa lihat langsung persentase mahasiswanya. Kalau mau cari, saya harus masuk lagi ke situ, masuk lagi ke kegiatan perkuliahan. Bisa tapi Pak, bisa, cuman rada lama. Jadi ini sangat setuju. Enggak, setuju aja misalkan. Nilainya tidak sebagus yang sebelumnya. Nah, itu cara Anda mengukur, mengevaluasi. Pelatihan kemudahan. Salah satu misalkan dari aspek pelatihan yang sangat mudah, bahkan tanpa Anda harus nanya kepada pengguna, itu ada help nggak? Ada bantuan tidak? Bantuannya dalam bahasa apa? Dari sana baru kita konfirmasi dengan pengguna. Ini help berguna nggak? Pernah dipakai tidak? Dan seterusnya. Ada ketepatan waktu. Sistem mampu memberikan laporan saat saya membutuhkan. Saya harus bikin laporan mengenai nilai akhir. Lihat nilai-nilai sebelumnya yang sudah saya input. Saya input ujian akhir semester. Tinggal dihitung, langsung kelihatan. Ini mahasiswa lulus dapat nilai A atau tidak lulus dapat nilai E. Cepat nggak bikin laporannya? Cepat. Puas sih Bapak? Puas. Fit. Tingkat fitnya tinggi. Coba saya tanya sama Melinda nih. Nomor 7. Keandalan sistem. 10 kali pakai situ, berapa kali Anda gagal? Situ tidak bisa diakses. Ya, kira-kira sajalah. Yang 3 ada error gitu Pak. Ya, error, ada kesulitan gitu mesti restart lagi atau di refresh lagi. Kira-kira dari 10 kali Anda memanfaatkan situ berapa kali
yang membuat Anda sedikit kesulitan untuk misalkan mengakses data nilai? Enggak. Tidak ada. Siapa Nggak yang ada. pernah kesulitan masuk situ? Situnya yang bermasalah atau wifi-nya yang bermasalah? Tolong bisa dibedakan. Wah, ternyata rata-rata, Pak, saya dari 10 kali, paling cuma sekali, itu juga udah lama. Wah, berarti sistem ini jarang mengalami gangguan saat jam kerja. Nah, saya tanya, untuk keandalan sistem, TTF-nya tinggi atau rendah? Kalau contoh saja tadi misalkan dari jawaban mahasiswa, TTF-nya tinggi atau rendah? Ya, nggak apa-apa salah. Ini yang keandalan sistem nomor 7, dimensi ke-7. Jarang error, jarang terjadi kesalahan. TTF-nya tinggi atau rendah? Tinggi, Pak. Betul, tinggi. Ya, itu nanti yang Anda sebutkan. Ya, kita punya skema TTF. Bagaimana mengujinya? Pakai si 8 dimensi ini. Hubungan user, apakah dukungan IT memadai? Anda punya masalah. Pak, saya tidak bisa mengakses data. Ternyata ada hotline, ada helpdesk. Tinggal nanya saja, kenapa ya saya tidak bisa mengakses data ini? Data nilai misalkan. Terus kata bagian IT-nya, oh data nilai baru diumumkan besok. Ya, sama dosennya itu belum dibagikan ke mahasiswa. Saya sudah hubungi dosennya, katanya besok sekitar jam 12-an. Wah, berarti Anda ada kepastian kan? Ya. Atau mungkin Anda, ya kalau di ini kadang-kadang juga mahasiswa nanya ke dosennya, Pak, nilai sudah keluar? Belum semuanya saya periksa. Hari Kamis lah, misalkan. Ya, berarti hubungan antar user ini baik. Tim IT misalkan di sini disebutkan bisa membantu jika terjadi pada masalah sistem. Oke. Paham tidak bagaimana kita memanfaatkan metode yang namanya TTF? Bagaimana TTF dikombinasikan dengan TAM? Dan bagaimana TTF dievaluasi? Pak, nanti kalau saya TA ini dimensinya, pertanyaan-pertanyaannya harus bikin sendiri. Bisa searching di internet. Cukup banyak contoh-contoh yang nanti tinggal Anda ubah sesuai dengan organisasi atau perusahaan yang akan Anda ukur, memanfaatkan TAM atau TTF atau kombinasi TTF dengan TAM. Ya, Anda nggak perlu mulai dari nol lagi. Banyak ya sudah contoh-contoh. Ini saya juga dapat dari buku. Baik. Nah, analisis, betul saya tadi sudah menyebutkan ada analisis kualitatif dan kuantitatif. Nah, ada juga analisis lain atau pengembangan yang disarankan untuk mengukur tinggi atau rendahnya TTF di sebuah organisasi atau perusahaan. Yang pertama adalah, ini paling mudah ya, analisis deskriptif, melihat skor rata-rata dari setiap dimensi untuk mengetahui bagian mana yang paling lemah. Average lah ya kalau di kalau di Excel mah. Anda tinggal lihat. Kalau ya dan tidak, ya itu nilainya berapa, tidaknya nilainya berapa. Kalau setuju, sangat setuju, itu lihat pakai skala apa, pakai skala Likert misalkan. Ya tinggal lihat saja average berapa. Dari 8 itu mana yang paling lemah, sehingga Anda bisa menentukan, oh ini harus diperbaiki. Ya, bukan cuma selesai sampai angka saja loh. Ya, tapi juga harus Anda analisis untuk rekomendasi perbaikan. Wah, ini nomor 8 kurang bagus nih. Kenapa? Karena ternyata tidak ada
Tidak ada dukungan IT 24 jam nonstop misalkan. Lalu yang kedua adalah menggunakan uji hipotesis. Ini SAMPLS melihat apakah benar-benar berpengaruh bahwa performance itu berpengaruh pada kinerja performance dan ya memang digunakan aplikasinya, utilitasnya. Ini saya tidak akan panjang-panjang ini karena berkaitan dengan statistik, tapi salah satu yang disarankan adalah memakai structural equation modeling, ya, partial squares. Ini adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji hubungan antar berbagai variabel secara sekaligus. Ini aplikasi-aplikasi statistik standar itu sudah punya fungsinya. Anda tinggal masukin angka-angkanya berdasarkan tadi hasil survei wawancara kuesioner. Biasanya kalau mahasiswa suka pakai apa ya? SPSS gitu kalau nggak salah. Ya, kalau nggak Excel biasanya mereka pakai SPSS yang mudah untuk dipelajari. Kenapa? Salah satunya adalah untuk menguji kualitas kuesioner. Apakah pertanyaan yang Anda buat, ya, yang Anda tanyakan kepada pengguna, ini betul tidak sudah mewakili 8 dimensi tersebut? Kalau betul, berarti harus uji hubungan pengaruh. Apakah misalkan utilisasi itu mendukung kepenggunaan atau tidak? Ya, di awal-awal biasanya Anda punya hipotesis A mendukung B. Anda tanyakan sama pengguna, betul tidak dari pertanyaan-pertanyaan tersebut Anda mengambil kesimpulan A mendukung B. A dan B-nya apa? Yaitu tadi komponen-komponen yang saling berhubungan di konsep metode TTF. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Jangan nanya statistiknya. Ya. Nanya tekniknya saja gitu loh. Itu yang harus Anda lakukan nanti. Sekarang makan bikin kuesioner gampang ya. Bisa pakai Google Form. Nah ini sebetulnya yang sudah tadi saya tanyakan. Jadi kalau hitung-hitungan Anda berdasarkan hasil statistik, ya, pengelolaan data, TTF-nya tinggi, ya alhamdulillah teknologi sudah mendukung tugas dengan baik. Fokus selanjutnya adalah meningkatkan keterampilan individu agar pemanfaatan lebih maksimal. Ini tolong, mahasiswa biasanya kalau sudah bikin rancangan atau mungkin melakukan evaluasi, kalau sudah bagus tuh udah aja, wah Pak berhasil Pak. Sistem informasinya mendukung pekerjaan. Terus ya udah Pak. Ya. Kan perusahaannya aja udah puas Pak. Ya jangan begitu. Ya kalau Anda cepat berpuas diri, ya nanti Anda tidak dapat pekerjaan. Contoh, kalau saya lihat di 8 dimensi, ini ada satu dimensi Pak yang nilainya sudah bagus. Dari 10 nilai yang maksimal, dia dapat nilai 8. Tapi saya usul supaya nilainya bisa 9 atau bisa 10, perlu perbaikan ini. Nah, begitu. Tetap rekomendasi itu untuk bukan perbaikan ya, tapi peningkatan kinerja supaya lebih baik lagi. Ini sudah sangat menyenangkan Pak. Gimana kalau begini? Supaya jadi sangat menyenangkan. Nah, itu maksudnya. Ya, jangan berpuas diri jika TTF-nya tinggi, apalagi jika TTF-nya rendah. Ini dari 8 dimensi, 4 Pak yang nilainya jelek, yang kurang bagus. Hanya 4 yang nilainya cukup baik dan baik. Jadi usulan Anda, ya saya rekomendasikan ada kegiatan-kegiatan yang
akan memperbaiki ketimpangan dari misalkan 4 dimensi yang nilainya tidak bagus. Biasanya rekomendasi yang dipakai itu adalah memperbarui fitur teknologi dengan teknologi yang lebih baru, lebih baik, lebih cepat, dan lebih mudah serta sederhana. Sekarang teknologinya mudah, Pak. Aksesnya pakai apa? Ini biasanya aksesnya pakai mouse misalkan. Tapi kan laptop sudah ada touchpad-nya, Pak. Sekarang bahkan beberapa pegawai itu sudah punya laptop yang touchscreen. Betul, teknologinya sudah bisa diterima. Alangkah lebih mudahnya si aplikasinya juga bisa mengaplikasikan, bisa memanfaatkan touchscreen. Misalkan, supaya nanti ada yang pakai mouse silahkan, ada yang pakai touchpad silahkan, mau pakai touchscreen juga bisa. Supaya teknologinya bisa disesuaikan dengan kemampuan atau kepemilikan teknologi dari tiap pengguna. Boleh Anda seperti itu? Ya silakan saja. Nanti evaluasi lagi. Meningkat tidak TTF-nya? Anda evaluasi lagi. Bagus Pak, ternyata TTF-nya sudah tinggi. Terus saya memberikan rekomendasi yang tadi. Setelah diukur lagi, rekomendasinya jadi lebih baik lagi. Nah, ini tujuan kita bersama. Ya, saya ingin nanti wajah-wajah kartun di sini diganti sama wajah-wajah mahasiswa Unpas. Sudah bekerja di sebuah perusahaan sesuai dengan bidang IT. Ya, memanfaatkan teknologi, aplikasi, gaya ya, pakai jas, pakai dasi gitu loh. Dan ternyata juga pemanfaatan teknologi nggak bikin mereka stres. Pada saat misalkan di sini ada upgrading system untuk membantu mereka bisa menyelesaikan pekerjaan, kita tes lagi pakai TTF, ya, ternyata bisa mempertahankan kinerja. Bahkan dalam beberapa kasus itu kinerjanya menjadi lebih tinggi, memenuhi komponen-komponen task fit teknologi. Pengukuran dari 8 dimensi juga ternyata memuaskan. Begitu materi kita hari ini, ya. Sebentar. Bro.